Misteri dan kejayaan Kekaisaran Bizantium, dari kejayaan hingga kejatuhan. Halo guys, kembali lagi di channel Sukses TV. Kali ini saya akan membahas tentang misteri dan kejayaan Kekaisaran Bizantium dari kejayaan hingga kejatuhan. Kekaisaran Bizantium, juga dikenal sebagai Kekaisaran Romawi Timur, adalah entitas politik dan budaya yang sangat berpengaruh di Eropa dan Timur Tengah. Mewarisi kekayaan dan kompleksitas Kekaisaran Romawi Barat, Kekaisaran Bizantium memegang kekuasaan dari pusatnya di Konstantinopel, sekarang Istanbul, selama lebih dari 1000 tahun. Selama periode ini, kekaisaran ini mengalami puncak kejayaan yang mengesankan serta menghadapi berbagai krisis yang akhirnya mempengaruhi kejatuhannya. Dalam cerita ini, kita akan menjelajahi kisah Kekaisaran Bizantium dari masa kejayaannya hingga kejatuhan yang dramatis, mengungkap misteri, pencapaian, dan tantangan yang dialaminya. Kekaisaran Bizantium muncul dari runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat pada akhir abad ke-5 Masehi. Ketika Kekaisaran Romawi Barat mengalami kemunduran dan akhirnya runtuh pada tahun 476 Masehi, kekuasaan Romawi tidak sepenuhnya hilang. Kekaisaran Romawi Timur, yang berpusat di Konstantinopel, melanjutkan warisan Romawi dengan nama baru. Konstantinopel, yang sebelumnya dikenal sebagai Bizantium, menjadi pusat kekuasaan dan kebudayaan baru. Konstantinus Agung dan pembentukan Konstantinopel. Pada tahun 330 Masehi, Kaisar Konstantinus Agung mendirikan kota baru di lokasi Bizantium dan menamakannya Konstantinopel. Kota ini dibangun di persimpangan jalur perdagangan penting antara Eropa dan Asia, menjadikannya pusat kekuasaan strategis dan budaya. Warisan Romawi, meskipun secara politik terpisah dari Kekaisaran Romawi Barat, Kekaisaran Romawi Timur mempertahankan banyak elemen dari struktur administratif, hukum, dan budaya Romawi. Bahasa resmi Kekaisaran adalah bahasa Latin pada awalnya, namun seiring waktu, bahasa Yunani menjadi dominan. Salah satu periode paling penting dalam sejarah Bizantium adalah pemerintahan Justinianus I, 527–565 M. Pemerintahan Justinianus dikenal sebagai era kejayaan besar, di mana kekaisaran mencapai puncak kekuatan dan pengaruhnya. Ambisi militer dan perluasan wilayah, Justinianus memiliki ambisi besar untuk mengembalikan kekuasaan Romawi yang hilang. Melalui serangkaian kampanye militer yang dikenal sebagai Perang Vandal dan Perang Goth, Justinianus berhasil merebut kembali wilayah yang hilang di barat, termasuk Italia, Afrika Utara, dan Spanyol. Meskipun ekspansi ini memperluas kekuasaan Bizantium, hal ini juga memerlukan sumber daya besar dan menyebabkan tekanan pada kekaisaran. Kode Justinianus. Salah satu pencapaian paling penting dari pemerintahan Justinianus adalah penyusunan Kode Justinianus, sebuah kumpulan hukum yang menyusun dan mereformasi undang-undang Romawi. Kode ini, yang terdiri dari Corpus Juris Civilis, termasuk Diges, Codes, dan Institutes, menjadi dasar hukum yang mempengaruhi sistem hukum di Eropa Barat dan terus menjadi referensi hukum hingga zaman modern. Arsitektur dan seni. Justinianus juga dikenal karena ambisi arsitekturnya. Pencapaian terbesar adalah pembangunan Hagia Sophia, gereja megah yang dibangun untuk menggantikan gereja yang hancur akibat kerusuhan. Hagia Sophia, dengan kubahnya yang menakjubkan dan mozaik yang indah, menjadi simbol keagungan kekaisaran dan pencapaian arsitektur Bizantium. Setelah masa Justinianus, Kekaisaran Bizantium mengalami beberapa periode kejayaan dan inovasi yang membentuk identitasnya. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, kekaisaran ini terus berkembang dalam seni, budaya, dan ilmu pengetahuan. Seni dan arsitektur Bizantium. Kekaisaran Bizantium terkenal karena seni mozaik dan ikonografi yang memukau. Mozaik Bizantium, dengan warna-warna cerah dan desain yang rumit, menghiasi dinding gereja dan kuil, menggambarkan tokoh-tokoh religius dan peristiwa penting. Desain arsitektur gereja, seperti kubah dan langit-langit berlapis, mencerminkan kemajuan teknik dan estetika yang tinggi. Perdagangan dan ekonomi. Konstantinopel, sebagai ibu kota kekaisaran, menjadi pusat perdagangan yang penting. Kota ini terletak di jalur perdagangan utama antara Eropa dan Asia, yang menjadikannya tempat bertemunya pedagang dari berbagai belahan dunia. Ekonomi Bizantium didukung oleh perdagangan, pertanian, dan industri, termasuk produksi tekstil dan barang-barang mewah. Ilmu pengetahuan dan pendidikan. Kekaisaran Bizantium adalah pusat pengetahuan dan pendidikan. Universitas dan akademi di Konstantinopel mengajarkan berbagai disiplin ilmu, termasuk filosofi, matematika, dan astronomi. Buku-buku dan manuskrip kuno disalin dan dipelajari, memastikan bahwa pengetahuan dari dunia klasik terus dipertahankan dan diteruskan. Meskipun mengalami kejayaan, Kekaisaran Bizantium menghadapi berbagai krisis dan tantangan yang mengancam kelangsungan hidupnya. Krisis ini mencakup serangan dari luar,
konflik internal, dan perubahan politik yang mengganggu stabilitas kekaisaran. Serangan dari luar. Selama berabad-abad, Bizantium menghadapi serangan dari berbagai kekuatan eksternal. Bangsa Persia, Viking, dan kemudian pasukan Turki Ottoman menjadi ancaman besar. Salah satu peristiwa paling signifikan adalah serangan bangsa Arab pada abad ke-7, yang mengakibatkan hilangnya wilayah penting di Timur Tengah. Perang Salib dan penjarahan Konstantinopel. Perang Salib keempat pada tahun 1204 Masehi merupakan momen krisis besar bagi Kekaisaran Bizantium. Selama Perang Salib keempat, tentara Salib Barat menyerbu Konstantinopel dan melakukan penjarahan besar-besaran. Penjarahan ini melemahkan kekaisaran dan menyebabkan pembentukan Kekaisaran Latin yang singkat di Konstantinopel, mempengaruhi stabilitas dan kekuatan Bizantium. Perpecahan internal dan ketidakstabilan. Kekaisaran Bizantium juga mengalami perpecahan internal dan konflik politik. Perselisihan antara faksi politik dan agama seringkali mengarah pada ketidakstabilan. Keputusan-keputusan politik yang buruk, seperti pengurangan anggaran militer dan pemerintahan yang korup, memperburuk kondisi kekaisaran. Kejatuhan Kekaisaran Bizantium terjadi pada tahun 1453 Masehi, ketika Konstantinopel jatuh ke tangan Kekaisaran Ottoman. Penaklukan ini menandai akhir dari Kekaisaran Bizantium dan menjadi titik balik dalam sejarah dunia. Penaklukan Konstantinopel, Sultan Mehmed II dari Ottoman melancarkan serangan besar-besaran terhadap Konstantinopel pada tahun 1453. Dengan menggunakan taktik militer canggih dan persenjataan berat, termasuk meriam besar, Mehmed II berhasil menembus tembok-tembok kota yang telah lama tidak tertembus. Penaklukan ini menandai akhir dari Kekaisaran Bizantium dan menjadikan Konstantinopel sebagai ibu kota Kekaisaran Ottoman, yang kemudian diganti namanya menjadi Istanbul. Penyebab kejatuhan, beberapa faktor berkontribusi pada kejatuhan Bizantium. Selain serangan militer yang kuat, Kekaisaran mengalami krisis ekonomi, penurunan populasi, dan ketidakmampuan untuk mempertahankan wilayah yang luas. Kelemahan internal, termasuk perselisihan politik dan keuangan, mempercepat keruntuhan kekaisaran. Meskipun Kekaisaran Bizantium telah runtuh, warisannya tetap hidup dalam banyak aspek budaya, hukum, dan seni. Dampak Kekaisaran Bizantium meluas ke berbagai aspek kehidupan di Eropa dan Timur Tengah. Warisan budaya dan seni dan arsitektur Bizantium, termasuk mozaik, ikon, dan desain gereja, mempengaruhi perkembangan seni Kristen dan Ortodoks di Eropa Timur. Gereja-gereja Bizantium dan monumen arsitektur tetap menjadi simbol kekuatan dan keindahan masa lalu, dan terus mempengaruhi seni dan arsitektur di wilayah-wilayah yang pernah berada di bawah kekuasaan Bizantium. Pengaruh hukum dan administrasi. Kode Justinianus mempengaruhi sistem hukum di Eropa Barat dan menjadi dasar bagi banyak sistem hukum modern. Warisan administratif Bizantium juga mempengaruhi cara pemerintahan di wilayah-wilayah yang pernah berada di bawah kekuasaannya, termasuk penggunaan sistem birokrasi dan administrasi yang kompleks. Pengaruh di dunia Islam dan Eropa. Penaklukan Konstantinopel oleh Ottoman membuka jalan bagi pertukaran budaya antara dunia Islam dan Eropa. Kekaisaran Ottoman melanjutkan beberapa aspek budaya dan administrasi Bizantium, serta mempengaruhi sejarah politik dan budaya di Timur Tengah dan Eropa. Penaklukan ini juga menyebabkan migrasi intelektual dan budaya dari Konstantinopel ke Eropa Barat, berkontribusi pada Renaissance. Kesimpulannya, Kekaisaran Bizantium adalah contoh luar biasa dari kejayaan dan kemunduran dalam sejarah manusia. Dengan kejayaannya dalam seni, arsitektur, dan hukum, kekaisaran ini meninggalkan warisan yang mendalam dan berdampak pada banyak aspek kehidupan di Eropa dan Timur Tengah. Dari masa kejayaannya di bawah pemerintahan Justinianus hingga kejatuhan dramatisnya di tangan Ottoman, Kekaisaran Bizantium terus memberikan pelajaran berharga tentang kekuatan, kebudayaan, dan kompleksitas peradaban kuno yang luar biasa. Warisan Bizantium tetap hidup, menghubungkan kita dengan masa lalu yang megah dan memberikan wawasan mendalam tentang sejarah manusia. Terima kasih yang sudah menonton, semoga yang saya sampaikan bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa like, komen,